membagikan ilmu parenting yang paling tepat. Ternyata parenting itu akan berhasil apabila ilmunya seperti ini. Orang tua itu harus ada dua sisi. Sisi tegas dan sisi kehangatan. Salah satu sisi ini bila tidak ada, parenting akan gagal. Kalau Anda lihat, saya ilustrasikan seperti ini, seperti pistol. Ini bukan pistol sebenarnya. Telunjuk itu untuk meminta, menuntut, menyuruh. Nak, kamu harus rajin belajar. Jam bacanya ditambah. Kamu sama adik yang akur. Malam tidurnya paling lambat jam 8:30. Jadi telunjuk ini adalah menggambarkan kita menyuruh anak, menasihati anak, meminta anak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang anak, seorang pelajar, sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, sebagai seorang anggota keluarga. Namun ada jempol. Jempol ini bicara kehangatan. Kalau kita lihat sisi jempolnya saja, ini mengenai pujian, apresiasi, membolehkan. Jadi sesekali Anda perlu membolehkan. Misalkan yang selama ini sering dilarang main game, dibatasi, tiba-tiba pas lagi libur, sayang kenapa kamu nggak main game? Main game aja, nggak apa-apa loh libur. Jadi membolehkan, mengokekan, mengiyakan. Karena kalau selalu nggak boleh, ya akhirnya anak punya luka batin pada Anda. Jadi mainkan dua sisi, menyuruh, melarang. Tapi juga ada sisi kehangatan, memuji, apresiasi, membolehkan, menyetujui, mengiyakan, itu perlu gitu loh. Nah, ini adalah ilmu parenting yang paling tepat. Kenapa? Lihat, Anda baca buku parenting sebanyak apapun, kurang lebih kombinasinya adalah dua hal ini. Parenting yang otoriter hanya nyuruh aja, hanya nuntut aja, hanya marah, hanya menghakimi saja, hanya merintah aja. Giliran anak berbuat baik tidak pernah dipuji. Ketika anak berbuat kebaikan tidak pernah dihargai. Ketika anak dapat prestasi bagus, nilai bagus, jarang atau tidak pernah dihargai, diberikan jempol. Akhirnya orang lesu gitu loh. Salah dimarahin, dihakimi, benar atau baik nggak pernah dipuji. Jangankan anak-anak, saya nih, saya nggak usah ngomong orang lain, saya nggak mau ngomong Anda, kamu, kalian, saya ngomongin saya sendiri. Saya pun yang belajar psikologi, kuliah psikologi sekian lama, kalau saya selalu disuruh, diminta, dituntut, dihakimi, ditunjuk, disalah-salahkan, ya capek juga gitu loh. Saya loh yang ngajarin ini loh, saya juga akan capek jujur. Saya sih nggak munafik orangnya ya. Disalahin terus, disuruh terus. Ya jangankan anak kecil, Anda deh yang kerja di kantor, bosmu itu nyuruh aja, nuntut aja, nyalahin aja. Giliran Anda berprestasi, giliran Anda melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa, hasilnya luar biasa, giliran Anda mencapai performa puncak, ketika Anda mencapai produktivitas tinggi, beliau nggak pernah memuji. Hanya diem tok gitu, atau cuma ngomong ya bagus dong gitu tok. Orang tuh lama-lama kering gitu loh. Bener baik kok nggak dipuji ya. Nah renungkanlah, kita nggak usah ngomong anak-anak, kita aja nih nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi, ya lemes lah lama-lama. Kita loh udah usia loh ini yang udah paham, udah ngerti. Nah anak kecil apalagi. Saya sih nggak suruh Anda selalu memuji, tidak. Kan dua sisi, telunjuk jempol, mainkan itu. Ini sangat penting loh ya, karena jiwa manusia itu ya settingannya sama, keinginannya sama.
Istri yang selalu dituntut-tuntut, nggak pernah dipuji. Suami yang nggak pernah diapresiasi, diharuskan ini itu. Kamu harus bantu aku jaga anak dong. Kamu harus bantu aku begini. Kamu harus bantu aku beres rumah dong. Gak ada pembantu nih. Kamu harus begini-begini. Kamu harus ngertiin aku dong. Kamu harus begini dong. Saya dengarnya aja nggak enak gitu. Apalagi dia yang menjalani gitu. Nah, cuma ingat, ini bukan berarti kekerasan ya. Ketika saya begini, ini artinya ketegasan diseimbangkan dengan kehangatan. Tegas itu adalah misalkan, ya PR besok harus kumpul. Hari ini dia harus kerjakan. Nggak bisa nggak bisa nak. Kamu harus kerjain nak. Ini malam ini harus selesai. Besok mau dikumpulin. Itu tegas. Jadi ini artinya meminta, mengharapkan, menyuruh anak, menasihati anak. Nah, ini fungsi ketegasan. Begini bukan berarti Anda memanjakan anak ya, jangan salah paham. Semua serba dikasih. Dia mau apa dikasih. Semua serba dibolehkan. Ya enggak. Makanya begini, bukan begini toh. Dua-duanya. Tahu kapan harus tegas, tahu kapan harus memberi kehangatan. Nah ini, seimbangkan. Misalkan ketika anakmu berbuat salah, tetap begini, nak, nggak boleh begitu lagi ya nak. Itu bukan hal yang baik. Masa kamu begini sih, masa kamu begitu sih. Tetap kita tunjuk, tetap kita ajari, tetap kita tuntut untuk dia tidak begitu lagi. Perlu. Dari tadi tuh saya begini atau begini, ini kan ilustrasi. Bukan berarti Anda ngomong sama anak, kamu ya anak, bukan. Begini tuh artinya ketika kamu sedang memberikan harapan, ketika kamu sedang menyatakan keinginan kamu. Nah, begini nih. Bukan nunjuk ke anak, bukan. Ini lambang dari memberi keinginan, memberi tuntutan, meminta anak melakukan sesuatu. Tugas dia sebagai pelajar, tugas dia sebagai anggota keluarga gitu loh. Tapi ketika ngomong sama anak, sayang, nah gini. Seperti biasa ngomongnya, bukan menunjuk ke anak, bukan. Tapi ada begininya juga. Makasih loh nak, kamu udah ngaku. Kamu udah jujur sama ayah, sama bunda, bahwa kamu tadi begini sama adikmu. Itu suatu kesalahan memang. Itu nggak boleh lagi ya sayang ya. Tapi mama bersyukur, papa bangga. Kamu tuh jujur ya. Melaporkan ke mami, melaporkan ke papi bahwa kamu melakukannya. Itu jujur. Bunda, ayah sangat kagum. Kamu hebat, kamu anak yang jujur. Nah itu seimbang. Saya rasa sangat jarang ya ada orang tua yang ketika anak curhat tuh dipuji dulu gitu loh. Misalkan dia curhat nih, mama maaf ya, tadi aku tuh dimarahin guru karena aku lupa bawa buku ini, lupa bawa itu. Memang udah dipesenin sih minggu depan dibawa, tapi aku malah nggak bawa tadi gitu. Kalau kamu mampu, maka ini jarang ya, dan itu luar biasa. Makasih ya nak, udah mau curhat, thank you ya kamu mau jujur. Makasih ya. Oke, harusnya mami marah nih, harusnya papi marah, tapi karena kamu jujur, wah itu suatu penghargaan buat bunda, buat ayah bahwa anak mau jujur pada orang tuanya. Thank you ya nak, kamu mau jujur. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya ke depan gak kelupaan lagi? Nah, kan seimbang nih. Jangan sampai pas anak lapor gitu, kamu ya gimana sih bikin malu? Nunjuk aja gitu. Gak boleh gitu dong. Niat sekolah gak sih? Aduh. Yang gitu ada loh. Niat sekolah gak sih kamu? Ada itu. Ditunjuk gitu. Memang nggak gampang ya, kayak geli-geli gitu loh. Masa sama anak ngomong, makasih anak udah jujur. Kayak geli gitu loh, tapi itu baik. Ketika anak dipuji, diapresiasi, wah, luar biasa itu. Apapun yang diapresiasikan akan diulangi. Ini hukumnya. Apapun yang diapresiasi, dihargai, dipuji, akan diulangi dengan bahagia. Tolong diingat. Anakmu kedapatan lagi bantu nyapu. Makasih anak. Ih, mami seneng deh. Ih, papi seneng deh kamu berkenan bantu-bantu kami. Karena kita sama-sama tahu di rumah yang nggak ada siapa-siapa, juga nggak ada mbak di sini. Makasih ya. Wah, anak digituin seneng dia. Dia akan ulangi dengan bahagia. Besok dia akan bantu nyapu juga. Tolong diingat ya, ini adalah sebuah hukum yang pasti berlaku. Perbuatan baik yang dipuji, dihargai, akan diulangi lagi oleh yang bersangkutan dengan bahagia. Kita tuh harus mengubah anak dengan cara sedemikian rupa kasih sayangnya, sehingga dia melakukan lagi karena sudah menempel kualitas itu pada diri dia. Jangan sampai, gue harus nyapu nih, ntar gue dimarahin. Itu bukan perubahan. Itu dia berada pada intimidasi, dia berada pada rasa takut gitu. Mengubah anak gampang kalau Anda mau turunkan gengsi Anda dengan cara memberikan pujian, memberikan apresiasi pada anak Anda. Ini ilmu loh ya. Harus dipraktekin. Ilmu ini baku. Kenapa saya katakan baku? Ya sudah diteliti bahwa anak, bahwa bahkan orang dewasa butuh cinta, butuh penghargaan untuk sebagai bensinnya dia untuk tumbuh ya. Coba koreksi
Coba evaluasi parenting Anda sekarang. Apakah Anda terlalu manjain, semua serba mengokekan, semua serba membolehkan? Apakah Anda terlalu nuntut, sering marahin, melabel, nyuruh-nyuruh aja, nasihat-nasihat aja, dan nggak pernah memuji? Coba renungkan. Beberapa orang nonton video ini akan berkata, halah, sejaman dulu juga dikerasin orang tua, ditunjuk-tunjuk malah mukanya, dimarahin mulu, disalahin terus, disuruh-suruh terus. Tapi aku sukses. Oke, kamu bisa cukup terbentuk oleh situasi itu ya. Tapi belum tentu kamu bahagia. Coba cek kualitas tidur. Coba cek ada mood swing atau tidak. Coba cek soal psikosomatik, ada psikosomatik atau tidak. Coba cek soal ketenangan batin. Gini, dalam kekerasan ada orang-orang yang bisa survive. Tapi orang yang survive ini membawa luka. Nggak kosong, nggak ada luka gitu loh. Mengapa saya beritahu gini? Supaya Anda tuh nggak sombong dikasih ilmu. Alah, nggak kok. Begini ya, ketika orang sudah nggak mau belajar, itu sombong loh. Manusia itu berubah secara manusia. Manusia karena manusia. Kalau kamu membuat anakmu berubah karena ancaman, itu tidak dimanusiakan di situ. Dan tidak langgeng juga perubahannya. Mas, kalau aku terlalu lembek, aku diinjek-injek loh mas. Ngeluncak ntar anakku. Kan begini, saya nggak suruh kamu begini toh. Kok gini kan? Oh iya, oke. Orang tua nggak boleh pelin-pelan ya. Ketika ada aturan misalkan permen hanya boleh seminggu sekali, ya udah tegas gitu loh. Tapi boleh. Ketika kapan-kapan udah seminggu nih, lagi jalan-jalan ke minimarket, dibilang, ma ada permen aku beli ya. Lalu kamu lihat, oh ini udah seminggu nih. Ya udah ambil sayang, ambil, beli, boleh. Nah itu kan keren, ada begininya. Nggak dilarang terus. Pokoknya nggak boleh. Nggak bisa lah. Seimbangkan. Indonesia darurat ilmu parenting. Karena banyak orang menikah aja, didik anak semengalirnya. Itu mengerikan loh. Akhirnya anak tumbuh menjadi orang-orang yang berada dalam ketakutan karena orang tua terlalu mengintimidasi. Dan ada anak-anak yang tumbuh dalam rasa manja, nggak punya ketegaran. Seorang yang kepada anaknya lembek banget. Contoh ya, dia ke mall tuh. Anaknya bilang, ini zaman-zaman masih boneka Pororo, tau nggak Pororo? Jadi, papa ini ada boneka Pororo, boleh beli nggak? Oh boleh. Beli juga tuh Edi kan temannya Pororo. Beli juga Tong-Tong tuh, beli aja sekampung semuanya. Jadi dia membolehkan semuanya. Anaknya minta 1, dikasihnya 5 gitu. Nggak boleh loh. Itu akan membuat anak tuh lemes batinnya, nggak kuat untuk menerima ketegasan. Nah, Anda bisa memenuhi, tapi suatu saat ketika dia udah nggak sama Anda, wah, lingkungan tempat di mana dia bekerja, di mana tempat dia sekolah atau kuliah, apalagi nanti istri atau suami atau mertuanya dia nggak akan selalu bisa mengiyakan dia, nggak akan selalu bisa memenuhi permohonan dia, nggak akan selalu bisa memenuhi keinginan dia. Nah, terjadilah bentrok sosial. Banyak pertikaian sosial itu terjadi karena orang-orang yang manja gitu loh. Manja artinya pendapatku yang benar lah. Pokoknya aku harus begini. Nah, itu manja tuh. Pokoknya aku mau ini, mereka harus denger, mereka harus kabulin. Kalau aku lihat di Instagram tuh ya, ketika ada debat politik lah, saling serang, hoax, itu orang-orang manja semua tuh. Aku benar pokoknya, mereka salah. Itu manja semuanya. Orang-orang yang lemes artinya tuh nggak bisa untuk merasa kalah gitu loh. Nggak bisa untuk merasa salah gitu loh. Terlalu lemes artinya lembek gitu loh. Orang-orang yang terlalu memaksakan kehendak adalah orang-orang yang lemah. Namun orang-orang yang bisa ngalah, bisa empatik, bisa toleran, itu orang-orang kuat. Orang kuat itu. Jangan pernah Anda bilang orang yang suka mengalah itu lemah. Emang kamu bisa mengalah kayak dia? Coba. Kalau saya meminjam bahasa game, itu perlu nyawa yang banyak kayak Mario Bros. Nggak gampang. Nah jadi gini, kembali kepada topik ya. Jangan jadikan anakmu orang yang manja nantinya. Serba dibolehin, serba diiyakan. Nanti dia akan tumbuh jadi orang yang punya ekspektasi begitu. Aku juga ingin diiyain oleh semua orang, nggak cuma ayahku, nggak cuma ibuku. Aku juga ingin diiyain, disetujuin oleh sebanyak mungkin orang, nggak cuma ayah ibuku. Dia manja jadinya. Kebalikannya, jangan juga selalu disalahkan, disuruh, diminta, dituduh, tapi nggak pernah kamu memuji, memberikan kehangatan, memberikan support. Akhirnya apa? Orang kering juga, nggak dapat cinta. Contoh, ketika anakmu malas belajar. Sayang, papa pengen kamu baca bukunya diperbanyak. Sehari 1 jam, biasanya kan cuma setengah jam. Sehari sekarang 1 jam baca bukunya.
Jadi Anda meminta, Anda menyuruh. Namun, Anda memberikan kehangatan. Kira-kira supaya kamu rajin baca, perlu apa sayang? Mami beliin buku cerita yang keren-keren, mau? Papi ubah wallpaper kamar kamu biar lebih sejuk, biar lebih nyaman. Kamu suka warna apa? Mungkin kamu bosan dengan suasana belajar di kamar kamu. Mungkin dengan ganti wallpaper kamu akan suka. Jadi ada dukungan, ada kehangatan, ada pengertian. Nggak yang nyuruh-nyuruh tapi nggak memfasilitasi gitu loh. Ketika hari ini kau memarahi anakmu, ini ya, pastikan Anda sudah berikan ini kepada dia. Seperti habis marahin anak, "Nak, maaf ya, kamu sedih ya." Dia akan nangis tuh, biarin. Dia keluarin. Kamu membiarkan dia mengeluarkan bebannya. Anak setelah kamu, tanda petik, sakiti, wajib kamu bungkus dengan cinta. Wajib kamu datang dengan kehangatan. Jempol ini luas ya, nggak cuma pujian, kehangatan, tapi dukungan juga. Kita mengerti bahwa dalam tumbuh kembang seseorang tuh butuh memang disuruh, diminta, diharapkan, disuruh-suruh, itu perlu memang. Tapi juga ada kehangatan, ada pujian, ada dukungan. Hangat, pujian, dukungan. Karena berat bagi seorang anak yang selalu dituntut untuk berprestasi, selalu dituntut untuk disiplin mengerjakan pekerjaan rumah. Jempol ini bicara kehangatan, pujian, dukungan. Kamu pengen anakmu rajin belajar, dukunganmu apa? Kamu pengen anakmu akur sama adiknya, dukunganmu apa? Oke, soal misalkan supaya dia rajin belajar, dukunganmu apa? Ya, pikirkan, tawarkan, tanyakan apa yang bisa membuat dia senang belajar. Mungkin dia perlu meja baru, mungkin dia perlu layoutnya diganti, mungkin meja sama kursinya menghadap ke sudut yang berbeda, ganti suasana ceritanya. Atau dia pengen dibelikan buku cerita yang menarik. Pikirkan, kalau bisa tanyakan. Tapi yang berhubungan dengan belajar, jangan sampai apa yang bisa membuat kamu tuh rajin belajar. Oh, kalau gitu mah belikan aku game. Nggak berhubungan dengan itu, nggak menunjang. Oh, boleh mah aku rajin belajar, tapi tolong jajanku dinaikin. Nggak, bukan itu. Itu beda. Ya, kakak itu sering zolim sama adik. Kehangatan, pujian, dukungan seperti apa yang kamu bisa berikan kepada dia supaya dia bisa kemudian akur sama adiknya. Pikirkan itu. Mungkin jangan-jangan kakak sering nggak akur sama adik karena kamu sudah jarang memberi waktu khusus pada si kakak. Semenjak punya adik, sama si adik aja tuh, sama kakak sudah jarang dating. Dating tuh berduaan ya. Kita bicara dating nggak hanya soal suami istri, pacar-pacaran, tidak. Kamu dating sama anakmu, date itu tanggal. Dating tuh artinya ada tanggal-tanggal khusus, waktu-waktu khusus yang kamu persembahkan untuk dia. Mempersembahkan waktu, itu dating. Bersama dengan dia. Biasanya setahu saya yang saya sering tangani, kakak-kakak itu ngambekan, mulai zolim, gak adil sama adiknya karena dia kekurangan kasih sayang semenjak adiknya ada. Malah mempersepsikan semenjak adikku ada, duniaku hilang. Adikku adalah perebut duniaku. Dukungan, kehangatan, pujian, cobalah dimasukkan juga. Jangan cuma nyuruh tapi nggak pernah muji. Jangan cuma minta tapi nggak pernah hangat sama anak. Nggak pernah sediakan waktu untuk anak. Nggak pernah dating sama anak. Jangan hanya nyuruh, minta, nasihatin tapi kamu nggak pernah memuji anak. Kering jiwa anak. Karena kehangatan, pujian, dukungan itu adalah bensin. Tanda petik bensin ya. Kalau di kendaraan kan bensin untuk pembakaran di mesinnya. Nah, bensin dalam hal ini, anakmu tuh biar bergairah, berubah karena ada cinta. Lebih indah mengubah orang karena cinta.